Halo teman-teman Suara Juventini, kembali lagi dengan Suara Juventini, di mana kita akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol tentang klub tercinta kita, Juventus. Oke, pembahasan kita pada hari ini menarik karena kita akan mengulik proyek besar Juventus di bawah kepemimpinan Thiago Motta dan juga peran krusial Kenan Yildiz dalam rencana tersebut. Nah, bersama saya Sekar Nasli dan ada 3 pundit kita nih, ada dari Mas Faundra. Halo Mas Faundra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Adi. Halo, selamat malam. Halo, ada Mas Andar juga. Halo Mas. Sekar, halo teman-teman Suara Juventini. Oke, nah dari pembahasan kita ini sebenarnya ada laporan dari Fabiana Della Valle ini dari Gazeta. Katanya Yildiz dianggap sebagai sosok sentral dalam proyek Juventus. Tapi ini bukan hanya bakatnya di lapangan, tapi ternyata juga karena kepemimpinannya di ruang ganti. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam apa arti Central of Juventus Project menurut para pundit, serta gimana nih Yildiz kok bisa sih jadi peran kunci kesuksesan Juventus di masa depan. Oke, kita langsung aja nih pendapatnya dari siapa dulu ya? Dari Mas Faundra mungkin. Gimana nih Mas? Apa nih definisi Central of Juventus Project menurut Mas? Dan boleh juga dikasih alasannya ini kenapa? Dan apakah ini tentang membangun tim muda, mengembalikan identitas klub, atau sesuatu yang lebih besar? Silakan Mas. Central of Project is a bullshit. Oke, gitu. Udah selesai tuh komen gua kayak. Lagi dong. Ya, oke. Central of Project lagi dong. Lagi bullshit. Khawatir dia. Oke, selesai di sini kayaknya. Jadi istilah Central of Project ini tiba-tiba muncul kan, gara-gara tadi mungkin sekarang udah ngasih tahu gitu backgroundnya. Istilah Central of Project ini kita sebenarnya udah dengar dari 5 tahun yang lalu tuh, ketika kita sudah mengakhiri era kejayaan kita di eranya Agnelli, kemudian karena klub mengalami masalah keuangan, Covid, segala macam, kita harus membangun ulang tim kita, maka kita masuk ke era transisi dari 2020 startnya tuh. Nah, di situ muncul tuh istilah Center of Project gitu kan, di mana ada beberapa pemain yang katanya mau dijadiin sebagai Center of Project, mulai dari De Ligt, Dybala bakal jadi future leader katanya, Chiesa, Kulusevski, Locatelli, Vlahovic terakhir tuh, Vlahovic tuh muncul tuh juga katanya Center of Project, tapi nyatanya selain Locatelli dan Vlahovic itu semuanya sampai sekarang itu nggak ada gitu, nggak ada hasilnya. Center of Project tuh mana? Center of Project of money itu kayaknya ya, buat jualan doang gitu. Jadi pemain-pemain ini tuh akhirnya dilepas-lepas juga sama Juventus gitu ya, memang karena masalah keuangan juga, tapi sekarang itu udah tinggal bertahan Locatelli dan Vlahovic ini udah tinggal bentar lagi nih, nggak mau diperpanjang kontraknya. Locatelli juga sebenarnya juga terancam karena Juve mendatangkan Douglas Luiz dan Koop Mainers tuh dengan harga mahal. Artinya agak-agak nggak percaya juga sama Locatelli sebetulnya. Tapi ternyata dia bisa survive, bertahan dan jadi skuad utama saat ini. Jadi sebenarnya menurut gua Center of Project itu adalah ketika kita bisa backbone lah gitu ya. Jadi fondasi utama kalau gua mendefinisikan Center of Project tuh gitu. Jadi ini adalah pemain-pemain yang kita pilih untuk membangun tim jangka panjang nih, selama 5 tahun lah paling nggak. Kita nggak bisa ngomongin tim jangka panjang tuh cuma 2 tahun Center of Project, bisa dijual lagi. Ya lo mau jadi kayak Ajax atau Dortmund gitu kan, yang pemain lo lo bangun habis itu lo jual lagi. Nggak bisa kayak gitu. Juve itu butuh, kita memang beberapa kali jual pemain bintang, iya, bukan berarti kita nggak boleh jual pemain, boleh pemain-pemain ini, tapi ada pemain-pemain yang harus kita pertahankan, nggak boleh hilang spot di skuad utama, apalagi kita jual gitu. Jadi contohnya seperti misalnya waktu pas 2008 deh, kita mempertahankan backbone-nya itu ada Marchisio, Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, itu kita pertahanin tuh. Kemudian datang Pirlo, Vidal gitu ya, Lichtsteiner. Vidal, Pogba kita jual juga kok dengan harga mahal. Zidane juga dulu pernah kita jual dengan harga mahal. Tapi kita punya pemain-pemain yang benar-benar kita jadikan backbone. Kalau kata Marcello Lippi, lo boleh jual pemain bintang tapi jangan lo jual tuh pemain-pemain backbone lo gitu. Pemain backbone ini nggak boleh diganggu gugat. Nah sekarang gue ingin mempertanyakan komitmen dari manajemen Juve gitu. Mana nih Center of Project yang 5 tahun lalu lo bilang tuh sekarang tuh nggak ada pemain-pemain itu bertahan. Bahkan skuad 5 tahun yang lalu yang bertahan sampai sekarang tuh udah tinggal Perin sama Pinsolio tuh. Sama McKennie itu juga sempat di loan 1 musim gitu kan. Makanya Locatelli sekarang udah yang paling senior di antara semuanya.
Jadi ya makanya tadi gue bilang ini jadi kayak bullshit aja, lu mau bilang center of project sekarang Yildiz lu bilang center of project, tungguin aja 5 tahun lagi 2 tahun lagi juga lu jual 80 juta, Cambiaso 60 juta ditawar udah goyah tuh gitu kan. Nah makanya lo perlu mendefinisikan center of project itu siapa, pemain-pemain yang benar-benar lo pertahanin ya. Kalau ya mungkin yang lain dulu deh, nanti deh kita bahas lebih lanjut. Oke Mas Pondra. Mas Pondra agak pesimis juga ya Mas, kayak menantikan tapi tetap menganggap Central of Juventus ini sebagai backbone harusnya. Oke, kalau Mas Adi gimana Mas? Central of project is a bullshit, as a big joke. Kenapa? Karena semua pemain-pemain yang ada dikatakan Central of Project itu adalah etalase utama Juventus jualan pemain. Siapapun pemain-pemain itu mau Matheus De Ligt kayak mau Cristiano Ronaldo kayak semuanya dijual. Jadi nggak ada backbone yang kita mau bangun tim itu around the player. Jadi bangun itu player itu utama di etalase, tapi pemain yang lain mendukung. Ketika pemain ini dijual, semua ulang dari nol. Jadi kayak ngisi bensin. Juve selalu seperti itu. Apa karena kita nggak punya finansial, karena nggak punya uang, atau emang Juve nggak punya visi? Ini tim mau dibawa kemana? Cara mainnya seperti apa? Tim kedepannya mau dibangun seperti apa? Apakah bangun dari bawah dengan akademi? Enggak. Ada pemain muda naik ke atas dijual. Jadi seperti tim yang nggak punya visi. Siapapun yang ngisi di manajemen Juventus, ini kayak nggak punya visi. Apalagi dengan istilah Central of Project. Gue nggak pernah lihat tim Central of Project-nya dibilang dijual gitu. Nggak ada seperti ini gitu loh. Kalau kita mau lihat tim top saingan Juventus, semuanya kan jadi backbone kok. After 2015 ke atas ya Juve siapa? Nggak ada. Seperti Mas Pondra bilang bahwa ya tadi kita sempat punya Vidal, sempat punya Marchisio, Buffon, after Calciopoli kita punya backbone kayak Nedved, Camoranesi, Buffon, Trezeguet, Del Piero, semuanya jadi backbone walaupun mereka secara nggak langsung kita kan udah ngejual banyak pemain. Jadi inilah yang dibilang bahwa Central Project itu big joke zaman ya mungkin Agnelli after Erkan sekarang ya. Jadi maksud gua bahwa ya kalau emang mau Central of Project dibenerin dulu visi timnya baru kita bangun seperti itu gitu. Betul. Oke, masih ada kekecewaan dari Mas Adi. Kalau dari Mas Adi komentarin aja deh, komentarin gitu. Iya, sebenarnya ini soal ekspektasi sih, Sekar ya. Dalam artian sekarang lo define dulu nih Juventus Project apa. Juventus Project yang digaung-gaungkan adalah project soal sustainability. Artinya gimana caranya milking the academy, milking the first team, milking everything, stadium dan lain-lain untuk lo sustain gitu. Dan menurut gue apa yang dilakukan sekarang ya memang ya faktanya begitu. Lo bisa bagian dari Juventus yang lama, yang era Lippi, lo era 2006 dan lain-lain, tapi waktunya berubah, Juventusnya berubah, dan mau nggak mau kita harus sadari bahwa Juventus yang sekarang cita-citanya atau otaknya memang sustainability. Sustainability ini memang in a way menyakitkan buat tifosi yang punya kecintaan terhadap Juventus tuh to the whole players gitu. Berharap pemainnya setia lama dan lain-lain. Berharap Juventus bisa memberikan apa yang pemainnya mau dan lain-lain. Tapi kemudian point of view Juventus menurut saya nggak gitu. Justru gimana milking the money gitu. Yildiz 19 tahun dikasih nomor 10, it's proven gitu. Penjualan jersey meningkat, penonton banyak, Juventus Creator Lab berapa banyak dokumenter yang udah rilis gitu. Semua pemain yang bermasalah aja kayak Fagioli bisa di milking gitu dengan bikin dokumenter. Nah ini kan ujung-ujungnya sustainability, kayak lo gimana caranya dapat income sebanyak-banyaknya gitu. Dan iya kalau ngomongin Juventus Project ya Juventus Project yang sekarang ya ini gitu, sustainability. Jadi menurut gue ya secara nggak salah juga kalau misalnya kemudian ada tawaran 80 juta, 60 juta, kemudian Juventus menghitung plusvalenzanya, terus Juventus merasa bahwa mereka akan bisa menciptakan Yildiz berikutnya, Cambiaso berikutnya, atau siapapun berikutnya, it's matter of time aja. Mereka akan pede bahwa bisa, yang penting ini kita hidup hari ini sustain gitu. Kata-katanya tuh sustainability, kalau gue sih ngelihatnya gitu sih sekarang. Jadi Juventus Project itu it's about sustainability to the max gitu. Beda ya Mas pendapatnya nih berarti. Berarti bisa dibilang sebenarnya Central of Juventus nih ada projectnya ada, tapi lebih ke sustain gimana caranya the whole club itu tetap bisa bertahan gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau di tulisan Fabiana Della Valle ini juga disebutkan Yildiz nih sebagai digadang-gadang Central Juventus Project next-nya gini.
Kira-kira apa nih yang membuat Yildiz bisa begitu spesial maupun teknis dan mental nih? Apakah Yildiz tuh sudah bisa dikatakan siap menjadi pemimpin Juventus berikutnya? Mungkin boleh lagi dari Mas Faundra. Oke, gue mungkin mau menanggepin dulu nih, boleh? Oh nggak? iya, Ini boleh, Andar. boleh. Kalau Yes. kita ngomongin sustainability mungkin kita salah satu aspek dari sustainability itu it's finance ya, finansial. Tapi jangan lupakan juga ada aspek SDM, sumber daya manusia. Aspek sosial itu juga nggak boleh kita tinggalkan. Apalagi ini kita bicara soal teknis membangun tim. Membangun tim ini memang betul kita nyari uang dari pemain itu iya. Kan ada beberapa pemain dari next gen udah kita jual-jual juga kan, totalnya pun lebih dari 100 juta tuh. Tapi lu tetap harus punya komitmen di mana lu cukup butuh pilih 4 atau 5 pemain aja yang ini nggak boleh diganggu-gugat. Lo tentuin tuh misalnya Gatti, Bremer, Cambiaso, siapa satu lagi, Yildiz atau mungkin Locatelli lah pasti ya. Udah 4 pemain itu tuh jangan lo gugat otak-atik gitu. Bahkan nggak boleh lo geser dari skuad utama karena itu kita ngomongin teknisnya nih. Siapapun pelatihnya kalau bisa pemain itu tetap gitu. Itu yang dinamakan backbone gitu, tulang punggung. Kalau tulang punggung ini lo ambil satu-satu ya lo nggak bisa diri gitu. Makanya ini bukan bicara soal uang sebenarnya ya uang benar gitu, tapi Juntol ini harus mencari cara lain selain 4 orang ini lo bisa making money dari pemain-pemain yang lain. Maksud gue tuh gitu, lo bisa jual. Nah ngomongin Yildiz nih, Yildiz menurut gue bukan center of project kalau gua ngerasa ya. Yildiz itu ya kita banyak pemain-pemain seperti Yildiz gitu bisa kita ciptakan lagi. Yildiz, Conceição, mungkin Thuram, Koop Miners ini bisa calon-calon kita jual dengan harga mahal gitu. Tapi pemain yang sudah kita bentuk dari 2 atau 3 tahun yang lalu, tambah di Gregorio mungkin ya, itu harus kita pertahanin. Sayang nih kalau enggak Gatti nanti kita jual, berubah lagi timnya. Locatelli ini dijual nih gelandang, ya nanti berubah lagi. Nggak konsisten gitu. Lo lihat Inter Milan, Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, itu pemain-pemain yang mereka pertahanin dari 5 tahun yang lalu tuh, sampai sekarang masih ada. Lo boleh beli Mkhitaryan, lo boleh jual si siapa tuh, bek kanannya Hakimi ya kan, jual mahal tuh Achraf Hakimi, tapi pemain-pemain itu tetap lo pertahanin. Itu yang sebenarnya gue berharap dari Juventus. Nah bicara Yildiz tadi gue udah gue singgung, gue nggak melihat Yildiz itu sebagai center of project sih. Gue ngerasa kayaknya si Yildiz itu 2 tahun lagi bakal dijual juga gitu. Kalau dari lihat gaya mainnya, leadershipnya gue belum lihat ada leadership di Yildiz ya. Jadi kayaknya memang sengaja, tadi gue setuju dengan Andar bilang sengaja dimasukin jadi nomor 10. Ya emang tujuannya 2 tahun lagi bakal gue jual gitu. Kalau gue ngelihatnya ya. Kalau gue ngelihatnya center of project itu yang lain, bukan Yildiz. Oke, sebenarnya ada perbedaan orientasi kali ya Mas. Kalau Iya. dari Mas Andar lebih realistis aja nih. Iya. Keseluruhan kalau Mas mementingin player di masa depan gitu. Ya, Jadi kayak aset-aset. aspek finance dan aspek teknis memang gitu. Jadi ya suatu hal yang berbeda pendekatan. Mas Adi, Ya, kalau tadi Mas Pondra bahas faktor teknis, kalau Mas Andar bahas finansial, itu emang adalah salah satu backbone-nya tim sepak bola sebenarnya gitu. Kalau Oke. punya uang nggak punya pemain, ya susah juga. nggak Nggak ada bisa jalan pemain, juga. nggak ada finansialnya, nggak bisa buat gajian. Jadi emang Betul. 2 aspek ini harusnya emang jadi saling sinergi gitu. Masalahnya adalah Yildiz ini kan dikasih sebagai player of content-nya Juventus gitu. Jadi kita masukin dari sponsor Adidas. Ini jadi pemain konten nih. Ini bukan pemain Juventus, pemain konten yang di mana akan matang di tim lain, bukan di Juventus gitu loh. Juventus tuh cuma sekolah doang. Sekolah dapat sponsor gede, nanti dapat trofi gedenya. Ini bukan di Juventus Di gitu. City ya, Mama Ade. Mungkin di Real Madrid, mungkin di tim Bayern Munchen, di mana. Jadi emang Juve menciptakan pemain konten yang akan dinikmatin hasilnya sama tim lain gitu. Inilah bahwa Juve visinya mau kemana. Apa Yildiz ini mau jadi 5 tahun lagi akan jadi kayak Del Piero, 10 tahun lebih apa 20 tahun bermain di Juventus, atau emang main konten nanti tiba-tiba kita akan lihat Yildiz main di tim lain juara. Persis kayak Chiesa sekarang gitu, tiba-tiba main di Liverpool mau juara liga. Yang harusnya dia di Juventus musim ini gitu, tapi kan dijual. Inilah yang buat Yildiz bahwa mau siapapun pemainnya yang punya value gede itu akan selalu masuk daftar jual, apapun alahannya, mau project konten apalah, pokoknya itu semuanya nggak ada. Jadi maksud gua adalah mau Yildiz, mau siapapun, mau Vlahovic, mau Locatelli, even Cambiaso pun ya itu akan dijual sama Juventus karena tadi uang penting tapi prestasi ya nanti dulu ya, yang penting tuh duitnya dulu gitu. Oke, setuju. Emang di mana-mana, bukan di sepak bola aja ya. pemain konten jadi nomor 1 sih. Oke, kalau Mas Andra setuju nggak nih Mas Yildiz? Iya, sebenarnya at this point ya harapan
dan ekspektasi terhadap Yildiz mungkin yang paling besar ya, dalam artian ini pemain kan memang bukan juga datang dari Juventus under 8 atau under 10 gitu. Ini pemain yang di scouting oleh scoutingnya Juventus Next Gen, dikatakanlah diambil dari akademinya FC Bayern gitu. Sehingga mungkin perlakuannya bisa jadi agak berbeda. Kalau misalnya ya kita perlu memasukkan faktor-faktor sponsor dan lain-lain misalnya. Tidak menutup kemungkinan Juventus butuh Yildiz untuk dijadikan project, dipertahankan posisi dan keberlangsungannya di dalam tim Juventus ini cukup panjang untuk menahan supaya Adidas katakanlah tetap stay bersama Juventus beyond 2027. Ini kan 2027 kita habis kontrak sama Adidas. Pemain-pemain yang seperti Yildiz ini pemain yang menurut saya cukup berbeda dibanding pemain Juventus kebanyakan. Dalam artian ini pemain tahu banget apa yang bisa dijual dari dirinya. Ini pemain tahu banget tifosi Juventus tuh hausnya apa gitu. Ini pemain tahu banget apa yang bisa dikontenin dari dirinya. Cara dia ngegolin, quote unquote dia ngikutin Del Piero. Cara dia selebrasi, menurut saya di zaman di era digital sekarang ini tuh engineered gitu. Nggak pure juga itu begitu dia golin terus dia inget selebrasi itu enggak. Menurut saya itu engineered gitu, dan hal-hal yang seperti ini justru bisa membuat dia lebih lama bertahan di Juventus dibanding central of project lain, karena tidak membekas di hati sponsor, tidak membekas di hati manajemen, tidak membekas di hati tifosi gitu. Jadi faktor yang membuat dia bertahan lebih lama di Juventus tuh beyond technical levelnya gitu, yang kayak Pondra bilang kita bisa menciptakan Yildiz lain karena dia tidak sespesial itu. Yes, setuju. Tapi kesadaran dia bahwa dia bisa dimonetize sama Juventus dan dia bisa monetize dirinya sendiri, itu yang di pemain di Juventus sekarang pemain lain tuh nggak ada. Nggak ada yang sadar dirinya tuh bisa dimonetize oleh Juventus, dan menurut saya ini sangat memudahkan kerjanya Juventus, sangat memudahkan kerjanya teman-teman di sosial media Juventus, teman-teman di Juventus Creator Lab gitu. Dengan gimmick-gimmick yang dia lakukan itu benar-benar bisa jadi bank of konten gitu. Gocekannya dia, perputarannya langsung begitu dia muter 1 kali 2 kali aja langsung muncul ala Zizou gitu. Dia gol ala Del Piero, dia selebrasi Del Piero, semuanya tuh dia bisa. Ini orang gitu kayaknya belajarin sejarah Juventus gitu. Terus dia bagaimana caranya dia reconnect himself menjadi mengingatkan orang bernostalgia, katakanlah tifosi ini bernostalgia, oh Yildiz nih reinkarnasi dari masa lalu Juventus, dan ini membuat ya buat saya bisa jadi membuat dia bisa bertahan lebih lama di Juventus dibanding pemain-pemain lain gitu. Dia punya soft skill ya. Dia punya soft skill ya. Nggak cuma hard skill Betul. doang gitu. Tapi tipikal Gen Z itu. Oke. Asik. Mayoritas tadi setuju nih Mas Adi dan Mas Andra. Nah, tapi kalau dari Mas Pondra sendiri ada pemain yang cocok nggak nih? Kira-kira merasa lebih pantas untuk center? Kalau ngomongin center of project tuh gue merasa yang namanya ngebangun tim secara teknisnya, lo ngebangun dari tim pertahanannya dulu, dari pertahanan. Disitulah kita seperti yang dulu pernah kita bangun BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Itu kita bangun yang namanya bangun pondasi itu emang dari bawah gitu, dari lini pertahanan dulu. Nah dari situlah gue merasa gue pengen di Gregorio, Gatti, Bremer, dan Cambiaso itu bisa menjadi center of project Juve dalam waktu 5 tahun ke depan lah paling enggak. After itu mau lo jual mungkin nggak apa-apa, tapi selama 5 tahun ke depan nih kalau bisa pemain ini jangan diganggu-gugat dulu, karena ini loh. Dan kita bisa terbukti loh dengan duet antara Gatti dan Bremer ini kan udah 2 musim ya terakhir duet bersama mereka, dan hasilnya apa? Clean sheet berapa kali kita kemarin? Itu udah mulai kerasa hasilnya. Begitu juga mungkin Gatti tidak sespesial back tengah yang lain ya, ada banyak kekurangan segala macam. Bonucci juga dulu awal-awal gitu banyak blunder ya, defendingnya katrok lah, tapi akhirnya dia dapat formula tuh bersama Chiellini dan Barzagli. Gatti pun juga menurut gue
itu udah dapat formulanya tuh bersama Bremer gitu, dan ada Cambiaso juga. Jadi menurut gua 4 orang ini harusnya tetap bisa dipertahankan. Dan satu lagi mungkin Locatelli dari sisi lini tengah gitu ya, sebagai center back kelima katanya. Makanya gua nggak melihat pemain depan itu sebagai center of project. Pemain depan tuh bisa diganti siapapun. Yang gayanya mau gocek sana, gocek sini, sprint lah, lo mau jago nyundul lah, pas segala macam, lo bisa cari banyak pemain-pemain itu. Tapi start from defendingnya kalau gua ngelihatnya ya. Apalagi ada beberapa di antara mereka yang kebangsaannya tuh Itali gitu kan. Gatti, Cambiaso, Di Gregorio. Pertahanan itu defending ya memang Itali yang paling cocok gitu. Emang lo jagonya bertahan itu ya pemain-pemain Itali gitu. Sebelumnya kita dipegang sama trio Brasil juga Castro kan, Danilo, Alexandro, Bremer gitu. Makanya emang lo harus memberikan tempat itu kepada pemain-pemain Itali untuk lini pertahanan gitu. Oke. Kita anggap Yildiz nih Mas. Yang jadi pemain sentralnya. Karena kan relate sama si Fabio Della Valle. Iya. Kalau misalnya berkaca ke pendahulu Central of Juventus yang digadang-gadang dulu nih kayak Dybala, Chiesa dan Vlahovic. Kira-kira menurut para pundit nih nasibnya akan berakhir sama atau akan ada yang berbeda dari Yildiz? Dari Mas Adi. Ya Yildiz jadi center of project tapi di tim lain, bukan di Juventus. Ya nasibnya akan sama dengan Chiesa, Dybala gitu. Ya kalau kita butuh duit kapanpun bisa dijual gitu. Gak ada pemain yang di Juventus itu yang not for sale, semuanya for sale kalau harganya cocok gitu. Jadi ya siapapun pemain yang ada lagi ditawar sama klub lain, kalau harganya cocok lepas gitu. Jadi nggak ada yang diharapin wah ini akan jadi backbone, no, nggak ada. Di Juventus nggak ada seperti itu. Selagi visinya adalah sustainability ya kita akan seperti itu terus sampai 2027 dan siap-siap aja siap tahun kita akan rombak-rombak pemain karena yang pemain dijual yang dijual bagus, yang digantiin pemainnya levelnya di bawah itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi kayak nuker berlian dapatnya ya kotak sampah gitu. Jadi emang luar yang maksud gua bahwa ya Yildiz kita akan jadi pengganti Yildiz seperti itu nanti di kemudian hari gitu. Realistis sekali. Kalau Mas Anders pendapat atau enggak? Enggak sih. Saya ngerasa ya itu Yildiz ini punya sesuatu yang pemain lain nggak bisa tawarkan dan di zaman sekarang. Dan ini sebenarnya sesuatu yang dari awal juga manajemen tuh punya ekspektasi bahwa Juventus tuh bisa mendapatkan pemain yang bisa dimonetize tidak hanya dari plus Valenzanya tapi di luar lapangan dan so far ya makanya tidak aneh ketika kemudian kemarin beritanya lebih banyak menjual Cambiaso dibanding Yildiz gitu. Karena Cambiaso secara menurut saya secara memonetize dirinya tuh kurang gitu. Kalau dia katakanlah kita nggak main lawan City misalnya kemarin, akan lebih sedikit lagi orang yang tahu soal Cambiaso gitu. Sedangkan Yildiz ini, ya itu dia pinter, cuman dia ngegolin aja tuh foto dia sama Del Piero tuh semua you name it media luar tuh bikin 4-3-3 dan lain-lain, ESPN. Scholes atau siapa yang bilang who is the fuck Yildiz gitu ya? Gitu. Jadi menurut saya ini ekstra poinnya Yildiz yang membuat dia ya bisa lebih bertahan lebih lama dibanding nama-nama lain gitu. Ya sebenarnya kalau mau berkaca paling deket Dybala cukup lama di Juventus karena Dybala juga punya ini yang sama gitu, selebrasi ikonik, semua jersey Juve modelnya dia, semua merchandise Juve modelnya dia, tatonya dia ditiru sama tifosi, pokoknya dia punya sesuatu yang influencing fans tifosi di luar dari sekedar golnya, permainannya, umpannya gitu. Di luar hal-hal teknis, dia punya non teknis yang buat Juve ini sesuatu yang gue nggak bisa dapetin dari pemain lain yang bisa gue create. Ini emang it comes from within gitu. Nah ini yang menurut saya membuat Yildiz mungkin akan lebih awet di Juventus dibanding nama-nama lainnya. Itu center of project yang lebih luas lagi sebenarnya ya. Maksudnya kalau gue tadi ngeliatnya aspek di lapangan gitu kan. Center of project kita bicara membangun tim. Tapi kalau menurut versi Under, center of projectnya ternyata lebih dari itu gitu kan. Ngomongin soal monetizing segala macem. Gitu. Lebih ke eksternal juga sih. Kalau Mas Wandra lebih sependapat dengan Mas Adi atau Mas Andra nih? Apa? Oh, lu nanya gue? Iya, sependapat setuju atau enggak? Terkait gue lebih setuju sama Adi sih tadi gitu, ya okay. Jadi kayaknya lebih center of project making money kayaknya. Iya gitu. Jadi karena ya tadi dengan soft skill yang dia punya itu dia bisa mendatangkan uang buat Juventus, bisa kita ternak gitu ya, kita pupuk sampai dia gemuk
habis itu kita jual gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu. Tapi kalau tadi ngomongin center of project, konteksnya adalah membangun tim, maka pemain-pemain yang tadi udah gue sebutin itulah yang menurut gue tuh center project membangun timnya tuh di situ. Oke. Menarik. Ini ada pernyataan terakhir nih Mas dari di masa Marcelo Lippi bahwa Juventus selalu menjual pemain terbaik tapi tetap mempertahankan tulang punggung tim. Ini setuju atau enggak Mas? Masih relevan atau enggak? Siapa yang mau mungkin ada paling kuat opininya? Iya. Dari Mas Kalau saya sih ngerasa ya pemain sekarang average umurnya 20 sekian. Kita tadi malam memainkan pecah rekor skuad termuda yang pernah tampil di babak knockoff babak knockoff Liga Champions. Ya memang tim ini belum ada backbone-nya. Jadi memang belum ada yang bisa dipertahankan untuk dipanggil sebagai you name it, backbone, bandiera dan lain-lain. Dari list pemain ini nggak ada satupun. Jadi nggak relevan dalam artian emang belum ada gitu. Kalau saya. Oke. Dari Mas Adi? Ya kalau lihat dari skuad sih ya ini kan muda semua nih, bahkan mayoritas kan bahkan ada belum pernah Scudetto sekalipun gitu di tim ini gitu, dan pelatihnya pun baru gitu ya, baru pengalaman main di kompetisi besar. Jadi tim ini sekumpulan anak muda dilatih oleh pelatih muda yang visinya hanya profit gitu, dan masalah trofi itu nomor sekian gitu, karena kan sampai sekarang ini yang menang ya just menang gitu. Kita menginginkan main di playoff karena ada uangnya, kalau nggak ada uangnya kita milih 8 besar. Jadi suatu hal yang pola pikir kebalik yang dimana tim ini nggak punya backbone, tim ini belum punya bandiera, dan tim ini masih mencari siapa sih center of project-nya tim ini, nggak ada. Dan untuk sekarang kalau lebih difokusin bahwa center of project-nya mending Thiago Motta sebagai pelatih, karena apapun itu pemain ya akan dijual, tapi pelatih kita lihat dulu kontraknya 3 tahun. Apakah nanti tim ini akan terus sama Motta after 3 tahun, atau emang kita akan merubah kembali skuadnya dengan pemain lebih baru dan pelatih baru lagi di 2027. Jadi tim ini masih belum jelas visi kedepannya gimana gitu Sekar. Oke, Motta sebagai backbone. Mas Paundra, penutup Mas.